Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan sempit yang menuju ke sebuah pesantren tua di pelosok Jawa Tengah. Kilatan petir sesekali menerangi langit, seolah menjadi pertanda akan terjadinya sesuatu yang besar. Di balik bayangan pohon-pohon jati yang menjulang, puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap bergerak dengan langkah sigap. Mereka menerima laporan bahwa pesantren ini diduga menjadi tempat persembunyian kelompok radikal. Memimpin operasi ini adalah Inspektur Arman, seorang perwira muda yang dikenal tegas, bahkan seringkali bertindak kasar terhadap siapapun yang dianggapnya menghalangi hukum. Dengan sorot mata penuh determinasi, ia memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap menyerbu. Suasana di dalam pesantren masih tenang ketika suara pintu gerbang dihantam keras oleh pasukan polisi. Para santri yang tengah mengaji terperanjat, beberapa di antara mereka berlarian ketakutan. "Semua tetap di tempat, jangan ada yang bergerak," teriak Arman lantang, suaranya menggema di antara suara hujan yang semakin deras. Seorang lelaki tua berwajah teduh, dengan janggut putih panjang dan sorban yang sedikit basah oleh rintik hujan, melangkah maju dari dalam pesantren. Dialah Kiai Mahfuz, pengasuh pesantren yang dihormati banyak orang. Dengan tenang, ia menatap Arman, matanya penuh kebijaksanaan, seakan bisa menembus kegelisahan yang tersembunyi di balik dada sang perwira muda. "Anak muda, ada apa malam-malam begini menggeledah rumah Allah?" tanya Kiai Mahfuz dengan suara lembut namun penuh wibawa. Arman, yang terbiasa menghadapi perlawanan dengan kekerasan, merasa tersulut oleh ketenangan sang Kiai. Tanpa menjawab, ia melangkah maju, meraih lengan Kiai Mahfuz dengan kasar, mencoba menyeretnya menjauh dari para santri. Namun, sang Kiai tetap berdiri tegap, seakan akar kuat menancap di bawah kakinya. "Kami hanya mengaji, Nak. Tidak ada yang perlu kau curigai," lanjutnya dengan suara yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Arman merasakan emosi membuncah dalam dirinya. Entah mengapa, tatapan sang Kiai membuatnya merasa tertantang, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar otoritas kepolisian yang ia emban. Dengan mata berkilat marah, Arman mengangkat kakinya dan menendang tubuh renta itu dengan keras, hingga Kiai Mahfuz terhuyung dan jatuh ke tanah berlumpur. Sejenak, suasana hening. Para santri menahan napas, beberapa menangis ketakutan, sementara yang lain mencoba membantu sang Kiai yang masih terbaring di tanah. Namun, yang mengejutkan, Kiai Mahfuz tidak tampak kesakitan atau marah. Ia hanya menatap Arman dengan tatapan yang sulit dijelaskan, bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. "Nak, kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan," bisiknya lirih, hampir tidak terdengar di tengah hujan yang masih mengguyur deras. Arman mendengus, menganggapnya sebagai ocehan seorang lelaki tua yang tak lagi berdaya. Ia tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa menemukan bukti apapun yang mereka cari, pasukan polisi akhirnya meninggalkan pesantren dalam keheningan yang penuh ketegangan. Arman berjalan menuju mobilnya dengan rasa puas, merasa telah menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, ketika ia menyalakan mesin mobil, sebuah rasa aneh merayap di kakinya. Sensasi kesemutan yang awalnya ringan, perlahan berubah menjadi kebas. Sejenak ia mengabaikannya, berpikir mungkin hanya kelelahan setelah operasi panjang. Namun, saat ia mencoba menginjak pedal gas, tubuhnya seakan tak merespons. Ia menatap kedua kakinya yang tak lagi bisa digerakkan. Detik itu juga, sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Hujan masih menyisakan rintiknya ketika Arman tiba di rumahnya yang megah di pinggiran kota. Dengan susah payah, ia keluar dari mobil, tetapi ada sesuatu yang aneh, kakinya terasa semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menahannya. Sesampainya di depan pintu, ia mencoba melangkah, namun lututnya mendadak melemas, membuatnya tersungkur ke lantai dengan suara gedebuk keras. Sang istri, Nadia, yang sedang menunggu di ruang tamu, bergegas mendekat dengan wajah panik. "Mas, kenapa ini?"
serunya sambil berusaha membantunya berdiri. Namun, Arman tak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Ada teror yang mulai merayap di benaknya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Arman dilarikan ke rumah sakit. Dokter-dokter terbaik diperintahkan untuk memeriksa kondisinya. Serangkaian tes dilakukan, MRI, CT scan, pemeriksaan saraf, namun hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kelainan fisik pada tubuhnya. Secara medis, Anda sehat, Pak Arman. Tidak ada cedera, tidak ada gangguan saraf, ujar dokter dengan nada bingung. Namun, bagi Arman, kenyataan itu justru lebih menakutkan. Jika ini bukan penyakit yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran, lalu apa? Pikiran tentang kejadian semalam mulai menghantuinya. Tatapan Kiai Mahfuz yang dalam, kata-katanya yang lirih, "Nak, kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan. Apakah ini semacam hukuman, kutukan?" Arman menolak percaya. Ia adalah seorang perwira polisi yang rasional, tidak percaya takhayul, tidak percaya pada hal-hal gaib. Namun, semakin ia menolak, semakin tubuhnya terasa berat, semakin ketakutan itu menjalar dalam dirinya. Malamnya, ketika ia mencoba tidur, mimpi aneh datang menghantui. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan yang gelap, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan, terlihat sesosok pria tua berjubah putih, Kiai Mahfuz. Namun, wajahnya tampak berbeda. Mata sang kiai memancarkan cahaya aneh, seperti menatap ke dalam jiwanya. "Nak, ini bukan tentang aku. Ini tentang dirimu sendiri," suara itu menggema di kepalanya, sebelum tiba-tiba Arman merasakan tubuhnya terjerembab ke dalam kegelapan tanpa dasar. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nadia, yang tidur di sampingnya, terkejut mendapati suaminya menggigil seperti orang yang baru saja dikejar kematian. "Mas, mimpi apa?" tanya Nadia cemas. Arman hanya diam, memalingkan wajah. Ia tidak bisa menceritakan apa yang ada dalam mimpinya, bahkan kepada istrinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, ia masih enggan mengakuinya. "Besok kita coba dokter lain," katanya singkat, mencoba menyangkal ketakutannya sendiri. Namun, semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Bukan hanya kakinya yang lumpuh, tetapi tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia bahkan kesulitan menggenggam sesuatu, seolah perlahan-lahan ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Orang tuanya mulai khawatir, dan berita tentang kelumpuhannya mulai menyebar. Rekan-rekan sesama polisi mulai bertanya-tanya, beberapa bahkan berbisik bahwa ini adalah akibat dari kejadian di pesantren. Namun, Arman tetap keras kepala. Ia menolak percaya bahwa ini adalah hukuman gaib. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, malam itu, ketika ia menendang tubuh renta itu ke tanah, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak bisa ia kembalikan dengan sekadar penyesalan biasa. Malam itu, Arman kembali terbaring di tempat tidurnya, namun matanya tak bisa terpejam. Rasa takut yang sejak tadi ia tolak mulai merayap ke dalam pikirannya. Hujan gerimis di luar jendela mengiringi kesunyian yang mencekam, dan cahaya lampu kamar terasa redup, seakan ikut meredupkan harapannya. Tubuhnya terasa semakin berat, bukan hanya lumpuh, tetapi seperti ada sesuatu yang mengikatnya dalam kungkungan yang tak terlihat. Nadia tertidur di sampingnya, namun Arman tetap terjaga, menatap langit-langit kamar. Dengan dada yang terasa sesak, ia mencoba mengusir segala bayangan buruk yang menghantuinya, tetapi saat akhirnya matanya terpejam, mimpi aneh kembali datang menghampiri. Ia mendapati dirinya berada di sebuah padang luas yang gelap. Kabut putih menyelimuti tanah yang basah dan dingin. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri tegap di tengah kabut, Kiai Mahfuz. Wajahnya samar, tetapi tatapannya begitu menusuk. "Nak, kau telah melangkah ke jalan yang tak seharusnya," suara itu bergema di sekelilingnya, tetapi mulut sang kiai tidak bergerak. Arman ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, tiba-tiba tanah di bawahnya merekah,
dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya, menariknya ke dalam kehampaan. Ia berusaha meronta, mencoba melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Maafkan aku." Arman berteriak sekuat tenaga. Namun, Kiai Mahfuz hanya menatapnya dengan mata yang dipenuhi sesuatu yang tak bisa ia pahami, bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi sejenis kesedihan yang dalam. "Bukan aku yang harus memaafkanmu," suara sang kiai terdengar lirih, sebelum bayangannya lenyap dalam kabut. Arman terus menjerit saat tubuhnya tenggelam semakin dalam, hingga kegelapan menelannya sepenuhnya. Seketika, ia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dadanya naik turun dengan cepat. Nadia terkejut dan langsung menyalakan lampu kamar. "Mas, ada apa?" "Mas mimpi lagi?" tanyanya panik. Arman tidak menjawab. Tangannya mencengkeram erat sprei tempat tidur, wajahnya pucat pasi seperti baru saja mengalami kejadian nyata. Ia menatap kedua kakinya yang masih tak bisa digerakkan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Mimpi itu bukan sekadar mimpi, ia merasa seakan benar-benar berada di sana, benar-benar merasakan ketakutan itu, benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh terus menghantuinya. Kadang ia melihat wajah-wajah santri yang ketakutan, kadang ia mendengar suara tangisan di tengah kegelapan. Tapi yang paling sering muncul adalah sosok Kiai Mahfuz, selalu dengan tatapan yang sama, tatapan yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Arman mulai kehilangan tidur, kehilangan nafsu makan, bahkan pikirannya semakin kacau. Tubuhnya yang dulu gagah kini mulai menyusut, matanya cekung, dan wajahnya dipenuhi kelelahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, saat ia menutup mata, ia tahu bahwa dunia mimpi akan kembali menelannya dalam kegelapan tanpa akhir. Dan semakin lama, ia mulai merasa bahwa semua ini bukan sekadar hukuman, melainkan panggilan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa ia abaikan lebih lama lagi. Hari-hari berlalu, dan kondisi Arman semakin memburuk. Kelumpuhannya kini bukan hanya pada kaki, tetapi perlahan menjalar ke seluruh tubuh. Tangannya mulai melemah, suaranya sering bergetar, dan matanya semakin cekung akibat kurang tidur. Mimpi-mimpi mengerikan terus menghantuinya setiap malam, membuatnya enggan untuk memejamkan mata. Nadia, yang awalnya masih bisa menenangkan suaminya, kini mulai panik. Ia tak bisa lagi menyaksikan lelaki yang dulu begitu gagah dan penuh wibawa kini terbaring tak berdaya di ranjangnya sendiri. Akhirnya, ia dan keluarga besar Arman memutuskan untuk membawa pria itu ke berbagai rumah sakit terbaik di kota. Namun, hasilnya tetap sama, para dokter tidak menemukan penyebab dari kelumpuhannya. Secara medis, Bapak sehat. Tidak ada cedera, tidak ada gangguan saraf, kata dokter dengan raut bingung yang sama seperti dokter-dokter sebelumnya. Kekecewaan menyelimuti keluarga Arman. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pria sehat bisa tiba-tiba lumpuh tanpa sebab yang jelas. Ibunya, seorang wanita tua yang taat beribadah, mulai mencurigai bahwa ini bukan penyakit biasa. "Nak, kita harus mencoba cara lain," ucapnya lirih suatu malam saat duduk di samping ranjang Arman. Ada seorang ustaz di desa sebelah yang sering membantu orang-orang yang sakit tanpa sebab. Awalnya, Arman ingin menolak. Sebagai polisi yang berpegang pada logika dan sains, ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Terlebih lagi, setiap kali ia teringat tatapan Kiai Mahfuz dalam mimpinya, hatinya semakin berdebar kencang. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Arman mengiyakan. Keluarganya pun membawa dia ke seorang ustaz terkenal di desa sebelah. Ustaz Rahman, pria tua yang dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi, menyambut mereka dengan tatapan penuh makna. Tanpa perlu banyak bertanya, sang ustaz menatap Arman lekat-lekat, seakan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Anak muda," ucapnya perlahan, "kau telah melakukan sesuatu yang besar, dan itu telah mengikatmu." Arman tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat.
Ia tidak pernah bercerita tentang insiden di pesantren, tetapi bagaimana mungkin sang ustaz bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Ustaz Rahman meminta agar Arman duduk bersila di lantai, sementara ia mulai membaca doa-doa dengan suara yang berat dan bergetar. Ruangan yang semula hangat mendadak terasa dingin. Tiba-tiba, tubuh Arman mulai gemetar, keringat mengucur dari dahinya, dan dadanya terasa sesak. Dalam sekejap, ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, seperti saat ia tenggelam dalam mimpi-mimpinya. Suara bisikan menggema di telinganya, suara yang familiar, suara Kiai Mahfuz. "Nak, bukan aku yang menghukummu, tapi kau sendiri yang mengikat dirimu dalam kesalahan." Tiba-tiba, Arman menjerit dan terhuyung ke belakang, napasnya tersengal-sengal. Setelah ritual itu selesai, Ustaz Rahman menatapnya dengan penuh belas kasih. "Ini belum selesai, nak," katanya dengan nada dalam. "Kau harus menyelesaikan apa yang telah kau mulai. Hanya ada satu cara untuk membebaskan dirimu dari belenggu ini." Arman, yang masih terengah-engah, mengangkat wajahnya dengan pandangan yang penuh ketakutan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun hatinya masih menolak untuk mengakuinya. Ia harus kembali ke pesantren. Ia harus menemui Kiai Mahfuz. Tapi apakah sang Kiai masih akan menerimanya setelah apa yang telah ia lakukan? Meskipun nasihat Ustaz Rahman masih terngiang di telinganya, Arman tetap diliputi ketakutan. Rasa gengsi dan harga dirinya sebagai seorang perwira polisi masih terlalu besar untuk langsung menerima kenyataan bahwa semua ini mungkin adalah hukuman dari sesuatu yang tak kasat mata. Dalam keputusasaan, keluarganya mencari cara lain, dan seorang kerabat merekomendasikan seorang dukun terkenal di daerah mereka. "Dukun ini sudah banyak menyembuhkan orang-orang dengan penyakit aneh, Mas," ujar adiknya, Bayu, dengan penuh keyakinan. Nadia yang awalnya ragu pun akhirnya mengiyakan, karena ia tak sanggup lagi melihat suaminya terbaring tanpa harapan. Malam itu, Arman dibawa ke sebuah rumah tua di pinggir hutan. Aroma dupa memenuhi udara, dan cahaya redup dari lampu minyak membuat suasana semakin mencekam. Seorang lelaki tua dengan rambut panjang yang mulai memutih duduk bersila di tengah ruangan, menatap Arman dengan mata tajam penuh rahasia. "Aku sudah mendengar tentangmu," gumam sang dukun tanpa diminta. Arman menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. "Kau bukan hanya sakit, nak. Kau telah menentang sesuatu yang tak bisa kau kalahkan." Ucapannya membuat bulu kuduk Arman berdiri. Dukun itu kemudian mengambil seikat daun-daun kering, membakarnya, lalu menghembuskan asapnya ke wajah Arman sambil melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, tubuh Arman kejang hebat. Matanya membelalak, dan dari tenggorokannya keluar suara erangan yang bukan miliknya sendiri. Seolah ada sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya dan berusaha keluar. "Kembali ke tempatmu," bentak sang dukun sambil menyentakkan tangannya ke dada Arman. Seketika, tubuhnya terdorong ke belakang, nafasnya memburu seperti habis berlari puluhan kilometer. Ia merasa dadanya begitu sesak, dan dalam sekejap, bayangan wajah Kiai Mahfuz muncul dalam pikirannya, lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mata sang Kiai tampak lebih redup, seakan ada kesedihan mendalam yang belum terungkap. Arman terbaring lemah, dan dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mantra," katanya dengan nada berat. "Kau mencari jalan pintas, tetapi hatimu masih menolak kebenaran." Arman menatapnya dengan penuh keputusasaan. Jika bahkan seorang dukun yang begitu terkenal pun tak bisa menyembuhkannya, lalu apa yang harus ia lakukan? Air mata perlahan menggenang di sudut matanya, sesuatu yang jarang sekali terjadi dalam hidupnya. Ia benci perasaan ini, perasaan tak berdaya, perasaan kalah. Sebelum pergi, sang dukun menatap Arman sekali lagi. "Pergilah, cari dia. Ia bukan hanya kunci bagi penyakitmu, tetapi juga bagi jiwamu." Kata-kata itu menusuk hati Arman lebih dalam daripada pisau. Dalam diam, ia akhirnya sadar. Tak ada jalan lain.
Tak ada lagi kebanggaan atau harga diri yang bisa ia pertahankan. Jika ia ingin sembuh, jika ia ingin lepas dari siksaan ini, ia hanya punya satu pilihan, ia harus kembali ke pesantren. Ia harus menemui Kiai Mahfuz. Tapi apakah sang kiai masih bersedia menerimanya setelah apa yang telah ia lakukan? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, mengisi dadanya dengan ketakutan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan turun rintik-rintik ketika mobil yang membawa Arman perlahan memasuki jalan kecil yang menuju ke pesantren. Jalanan itu masih sama seperti terakhir kali ia datang, semak-semak tinggi di kiri dan kanan, pohon-pohon jati yang menjulang gelap, serta suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Namun, kali ini semuanya terasa berbeda. Tidak ada pasukan polisi yang mengikutinya, tidak ada amarah yang membakar dadanya. Yang ada hanya tubuh lemah yang terbaring di kursi belakang, serta hati yang dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Nadia menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan keberanian, meskipun ia sendiri tak yakin apa yang akan terjadi. Sesampainya di gerbang pesantren, suasana terasa begitu hening. Para santri yang melihat mobil itu datang segera berbisik-bisik, beberapa dari mereka bahkan terlihat menatap dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara kaget, takut, dan tidak percaya. Arman merasa semakin kecil. Dulu, ia datang ke tempat ini dengan gagah, penuh arogansi dan kekuasaan, namun kini ia kembali sebagai pria lumpuh yang tak berdaya, mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Seorang santri mendekat dan mengetuk kaca jendela. "Ada perlu apa, Bu?" tanyanya sopan kepada Nadia. Dengan suara bergetar, Nadia menjawab, "Kami ingin bertemu dengan Kiai Mahfuz." Santri itu terdiam sejenak, lalu berlari masuk ke dalam, meninggalkan mereka menunggu dalam ketegangan. Arman merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, seakan hendak meledak. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia ingin kabur, ingin pergi dari tempat ini, tetapi tubuhnya bahkan tak bisa bergerak tanpa bantuan. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan jubah putih keluar dari dalam pesantren. Tatapan matanya masih sama, tenang, dalam, dan penuh kebijaksanaan. Kiai Mahfuz berdiri di depan pintu mobil, menatap Arman yang terbaring lemah di dalam. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang semakin membuat Arman merasa malu. Dengan sekuat tenaga, Arman mencoba berbicara. Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Kiai," ia terdiam sejenak, menahan emosi yang tiba-tiba membuncah. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya tercekat. Saya salah. Saya telah berlaku zalim kepada Kiai, kepada tempat ini, dan sekarang saya mendapatkan balasannya." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang inspektur polisi yang terkenal keras itu menangis di hadapan seseorang yang dulu ia hina. Nadia ikut menangis di sampingnya, sementara Kiai Mahfuz tetap berdiri tenang, seakan membiarkan Arman merasakan setiap penyesalan yang selama ini ia pendam. Setelah beberapa saat, Kiai Mahfuz menarik napas dalam dan berkata dengan lembut, "Nak, aku sudah memaafkanmu sejak malam itu." Arman tersentak. Ia menatap sang kiai dengan mata yang membelalak. "Tapi, mengapa saya masih seperti ini? Mengapa saya tidak sembuh?" Suaranya penuh keputusasaan. Kiai Mahfuz tersenyum tipis, lalu berlutut hingga sejajar dengan Arman yang masih terbaring. "Karena bukan aku yang harus memaafkanmu, Nak. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kau selesaikan, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan dirimu sendiri." Arman terdiam. Kata-kata itu menamparkan hatinya lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Ia berpikir bahwa cukup dengan meminta maaf, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, ternyata perjalanan menuju kesembuhan masih jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menghadapinya. Sejak hari itu, Arman tetap tinggal di pesantren. Bukan sebagai seorang polisi yang berwibawa, melainkan sebagai seorang lelaki yang lumpuh dan penuh penyesalan. Kiai Mahfuz tidak pernah menyinggung kembali kejadian malam itu,
Tetapi Arman tahu bahwa pengampunan sejati bukan hanya dari lisan, melainkan dari tindakan. Meski tubuhnya lemah, ia mulai mencoba berbaur dengan para santri. Setiap pagi, Nadia membantunya duduk di kursi roda dan mendorongnya ke halaman pesantren. Di sana, ia hanya bisa menyaksikan para santri menyapu, mengisi bak mandi, dan mencuci piring, hal-hal yang dulu ia anggap remeh. Hatinya terasa semakin pedih saat menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan mereka yang dengan ikhlas mengabdi tanpa mengharap balasan. Suatu malam, setelah salat Isya, Kiai Mahfuz memanggil Arman ke ruangannya. Arman harus dibantu oleh beberapa santri untuk berpindah dari kursi rodanya ke atas tikar sederhana di dalam ruangan itu. "Nak, kau sudah mulai memahami makna penyesalan. Tapi ada satu hal yang belum kau lakukan," kata Kiai Mahfuz dengan suara lembut. Arman mengangkat wajahnya yang penuh kebingungan. "Apa itu, Kiai?" tanyanya lirih. Kiai Mahfuz tersenyum tipis. "Kau harus meminta maaf kepada para santri yang kau sakiti malam itu. Mereka mungkin tidak menyimpan dendam, tetapi luka di hati mereka masih ada. Dan kau harus menyembuhkannya sendiri." Dada Arman terasa sesak. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan para santri yang dulu ia perlakukan dengan kasar muncul dalam pikirannya. Wajah-wajah takut mereka, tubuh-tubuh yang meringkuk ketakutan di pojokan saat ia dan anak buahnya menggeledah pesantren ini. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang meluap. Betapa butanya ia dulu, betapa sombongnya ia yang mengira bisa melakukan apa saja atas nama kekuasaan. Sekarang, untuk berdiri pun ia tak sanggup. Pagi harinya, dengan sisa keberanian yang ia punya, Arman meminta agar ia dikumpulkan di depan para santri. Dengan bantuan Nadia, ia duduk di kursi rodanya di tengah aula pesantren yang sederhana. Semua santri berkumpul, menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang penasaran, ada yang dingin, ada yang terlihat masih menyimpan luka. Dengan suara bergetar, Arman berbicara, "Saya tidak tahu apakah kalian masih bisa memaafkan saya atau tidak. Tapi saya datang ke sini bukan sebagai seorang polisi, bukan sebagai seorang yang berkuasa. Saya datang sebagai manusia yang telah berbuat salah. Malam itu, saya telah menyakiti kalian, saya telah menghancurkan tempat ini dengan kesombongan saya. Dan saya menyesal, dari lubuk hati yang paling dalam." Ruangan itu sunyi. Beberapa santri menundukkan kepala, ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang masih tampak ragu. Seorang santri kecil yang dulu sempat terinjak saat penggerebekan, tiba-tiba maju ke depan. Ia menatap Arman, lalu dengan suara pelan, berkata, "Saya memaafkan Bapak." Air mata Arman jatuh tanpa bisa ia tahan. Satu persatu santri maju, dan meski ada yang masih ragu, mereka akhirnya mengulurkan tangan. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Arman merasakan ada sesuatu yang lepas dari dalam dirinya, seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan menghilang. Tangannya yang selama ini lemah, tiba-tiba bisa ia gerakkan sedikit. Jari-jarinya mulai bisa mengepal. Ia tersentak, begitu pula Nadia yang langsung memegang tangannya. "Mas, tanganmu," bisiknya. Arman menatapnya dengan mata terbelalak. Ia belum sembuh sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasakan ada harapan. Kiai Mahfuz, yang menyaksikan semuanya dari jauh, hanya tersenyum. Penyesalan sejati bukan hanya tentang kata-kata, gumamnya, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki yang telah dihancurkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa bahwa mungkin, kesembuhan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan Arman mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Tangannya yang dulu lemah kini bisa ia angkat sedikit, dan jari-jarinya mulai dapat menggenggam. Namun, kakinya masih belum bisa digerakkan. Meski demikian, hatinya lebih tenang dibanding sebelumnya. Setiap hari, ia mulai terbiasa menjalani hidup di pesantren, mendengarkan ceramah Kiai Mahfuz, berbincang dengan para santri, dan mengikuti kajian meski hanya duduk di kursi roda. Ia belajar tentang arti kesabaran, ketulusan,
dan makna kehidupan yang dulu ia abaikan. Namun, di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar akan sembuh? Apakah Allah akan memaafkan semua kesalahannya? Pada suatu malam, Arman kembali mengalami mimpi yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi berada di dalam kegelapan, tidak ada lagi tangan-tangan hitam yang menariknya ke dalam jurang. Kali ini, ia berdiri di depan sebuah sungai yang begitu jernih. Di seberang sana, ia melihat sosok Kiai Mahfuz berdiri, tersenyum lembut. "Nak, perjalananmu hampir selesai," kata sang Kiai dalam mimpi itu. "Tapi ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan." Arman menatapnya dengan bingung. "Apa itu, Kiai?" tanyanya. Sang Kiai tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangannya. "Datanglah kepadaku," katanya pelan. Arman mencoba melangkah, tetapi kakinya tetap tidak bisa digerakkan. Ia mulai panik, merasa bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kau tidak akan bisa melangkah jika masih ragu. Kau tidak akan bisa menyeberangi sungai ini jika kau masih menyimpan beban di hatimu." Arman terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini, meski ia telah meminta maaf kepada Kiai Mahfuz dan para santri, ada satu orang yang belum ia maafkan, dirinya sendiri. Rasa bersalah yang terus menghantuinya adalah rantai yang menahannya dari kesembuhan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tekad bulat, ia berkata dalam hatinya, "Aku telah salah, tapi aku tidak akan terus menghukum diriku sendiri. Aku ingin melangkah ke depan." Saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang luar biasa, kakinya mulai bisa digerakkan. Dengan penuh perjuangan, ia mengangkat satu langkah, lalu langkah berikutnya, hingga akhirnya ia menyeberangi sungai itu dan menggenggam tangan Kiai Mahfuz. Arman terbangun dengan terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat, keringat membasahi wajahnya. Ia melihat ke arah kakinya, lalu dengan hati-hati, mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Detik berikutnya, sesuatu yang mustahil terjadi, jari-jarinya bergerak. Ia hampir tak percaya. Dengan gemetar, ia mencoba mengangkat kakinya sedikit demi sedikit, dan meskipun masih terasa berat, ia bisa merasakan kekuatan mulai kembali ke tubuhnya. Nadia yang tidur di sampingnya terbangun karena suara gemetar suaminya. "Mas?" tanyanya dengan suara penuh harapan. Arman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu dengan penuh usaha, ia berkata, "Aku bisa merasakannya." Keesokan harinya, seluruh pesantren gempar mendengar kabar bahwa Arman mulai bisa menggerakkan kakinya kembali. Para santri berkumpul, beberapa bahkan meneteskan air mata haru melihat mukjizat yang terjadi di depan mata mereka. Kiai Mahfuz tersenyum penuh makna saat melihat Arman duduk di kursinya dengan sorot mata yang jauh lebih damai dari sebelumnya. "Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali," ucapnya lembut. Arman menundukkan kepala, air mata jatuh di pipinya. Ia telah melalui perjalanan panjang, dari kesombongan hingga kehancuran, dari keputusasaan hingga harapan. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar merdeka, bukan hanya dari kelumpuhan, tetapi juga dari belenggu kesalahan yang selama ini menahannya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Angin sejuk berhembus lembut melewati halaman pesantren, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Para santri berkumpul di sekitar Arman yang duduk di kursi roda, menunggu dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi pria itu, hari di mana ia akan mencoba berdiri untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terjebak dalam kelumpuhan. Nadia berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas, kau bisa melakukannya," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Arman menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Ini bukan hanya tentang kembali berjalan, tapi tentang membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arman menekan kedua tangannya pada sandaran kursi roda, mencoba mengangkat tubuhnya perlahan. Lututnya terasa lemas,
seperti akan runtuh kapan saja, tetapi ia tidak menyerah. Para santri menahan napas, menyaksikan setiap gerakan kecil yang ia lakukan. Kiai Mahfuz yang berdiri di dekatnya hanya tersenyum, seolah sudah mengetahui bahwa keajaiban akan segera terjadi. Saat Arman hampir terjatuh, Nadia buru-buru meraih lengannya, tetapi Arman menahannya. "Biarkan aku mencoba sendiri," ucapnya dengan suara bergetar. Ia menggertakkan giginya, memusatkan seluruh tekad dan keberanian yang ia miliki, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia berdiri. Sejenak, dunia terasa begitu hening. Semua orang menatapnya dengan mata membelalak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Arman sendiri terkejut, tubuhnya masih gemetar, tetapi ia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Air mata langsung jatuh dari kedua matanya. Ia menengadah ke langit, merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari dirinya, kebebasan. Para santri langsung bersorak penuh kegembiraan, beberapa di antara mereka bahkan menangis haru. Nadia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak mampu berkata apa-apa selain menatap suaminya dengan penuh kebanggaan. Kiai Mahfuz mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lembut, "Alhamdulillah. Kau telah menemukan jalanmu, Nak." Arman mengangkat wajahnya, menatap Kiai Mahfuz dengan mata yang penuh rasa syukur. "Kiai, terima kasih. Jika bukan karena tempat ini, karena Kiai, dan karena semua orang di sini, mungkin aku tidak akan pernah bisa bangkit." Kiai Mahfuz menggeleng sambil tersenyum. "Bukan aku yang menyembuhkanmu, Nak. Itu adalah dirimu sendiri yang memilih untuk berubah. Allah hanya menunjukkan jalan, dan kau akhirnya berani melangkah." Kata-kata itu semakin menghujam hati Arman. Dulu, ia begitu sombong, merasa bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah segalanya. Namun, kini ia menyadari bahwa yang benar-benar berharga bukanlah kekuatan fisik, melainkan hati yang bersih dan jiwa yang penuh ketulusan. Hari itu, langkah pertama Arman menjadi simbol kebangkitan baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi seorang polisi yang haus akan kekuasaan, bukan lagi pria yang dipenuhi amarah dan kesombongan. Ia adalah seseorang yang telah belajar dari kesalahannya, yang telah menemukan makna sejati dari kehidupan. Dan meskipun jalannya masih panjang, ia tahu bahwa selama hatinya tetap rendah hati dan ikhlas, ia akan selalu menemukan cahaya di ujung kegelapan. Sejak hari itu, kehidupan Arman berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi sekadar berada di pesantren sebagai seorang tamu, melainkan sebagai seorang pembelajar. Ia ikut duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan ceramah Kiai Mahfuz dengan hati yang jauh lebih terbuka. Setiap kata-kata yang dulu ia abaikan, kini terasa bagaikan air yang membasuh dahaga dalam jiwanya. Perlahan, tubuhnya semakin kuat. Ia bisa berjalan dengan bantuan tongkat, dan setiap langkah yang ia ambil seolah menjadi bukti perjalanan panjangnya menuju penebusan. Namun, meski hatinya mulai merasa tenang, ada satu hal yang masih menghantuinya, masa lalunya sebagai polisi yang penuh kesombongan dan ketidakadilan. Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Arman memberanikan diri untuk berbicara dengan Kiai Mahfuz. Mereka duduk berdua di serambi masjid, ditemani suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan. "Kiai," ucap Arman pelan, "saya merasa bahwa saya belum benar-benar menyelesaikan segalanya. Saya masih punya tanggung jawab di luar sana, kepada orang-orang yang pernah saya zalimi, kepada hukum yang pernah saya salahgunakan." Kiai Mahfuz menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Lalu, apa yang ingin kau lakukan, Nak?" tanyanya. Arman menarik napas panjang, menatap jauh ke depan. "Saya ingin kembali. Saya ingin mempertanggungjawabkan semuanya, sekaligus mengubah sistem yang dulu saya jalani dengan cara yang lebih benar." Keputusan itu bukan hal yang mudah, tetapi Arman merasa bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Keesokan harinya, dengan penuh haru, ia berpamitan kepada para santri dan seluruh keluarga pesantren. Nadia tetap berada di sisinya, setia mendampinginya dalam perjalanan baru yang akan mereka tempuh. Saat ia melangkah menuju mobil,
Tiba-tiba Kiai Mahfuz berkata, "Arman." Ia berhenti dan menoleh. Sang Kiai tersenyum lembut. "Ingatlah, bukan kekuatan yang membuat seseorang besar, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya." Kata-kata itu akan selalu ia ingat, menjadi pedoman di setiap langkahnya. Setibanya di kantor kepolisian, suasana terasa begitu berbeda. Beberapa rekan kerjanya terkejut melihatnya kembali dalam keadaan yang jauh lebih tenang dan penuh keyakinan. Ia menemui atasannya dan dengan jujur menceritakan semua yang telah terjadi, bagaimana ia dulu bertindak dengan kesewenang-wenangan, bagaimana ia telah menzalimi pesantren tanpa bukti yang jelas, dan bagaimana ia kini ingin menebus kesalahannya. Tidak semua orang langsung menerimanya dengan mudah. Beberapa meragukan perubahan yang ia alami, tetapi Arman tidak peduli. Ia tahu bahwa menebus kesalahan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Itu adalah perjalanan panjang, dan ia siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya, Arman mulai mengabdikan dirinya untuk memperbaiki sistem di institusi kepolisian. Ia mendorong penyelidikan yang lebih adil, menentang tindakan represif tanpa dasar, dan bahkan mendirikan program untuk mendekatkan polisi dengan pesantren serta komunitas keagamaan. Ia tahu, tidak semua orang akan berubah secepat dirinya, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Di suatu malam yang sunyi, ia berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi melihat seorang polisi yang sombong dan penuh amarah. Ia melihat seseorang yang telah belajar dari kesalahannya, yang telah menemukan cahaya di dalam kegelapan. Dan itulah kemenangan sejati yang selama ini ia cari.